Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Yohanes Christian Kamieti dari kelas 12 IPS. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi kepada kalian dengan tema Dimensi 3. Mungkin dari kalian pernah bertanya, Yohanes, mengapa sih kita harus belajar Dimensi 3? Ya karena kita sebagai makhluk 3 dimensi. Pada bahasan kali ini, kita akan bahas tentang dimensi 1, 2, dan 3, bahkan sampai dimensi 4. Dan hubungannya dengan titik, garis, dan bidang yang merupakan bahan dasar penyusun visual, baik karya seni maupun arsitektur. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan video berikut ini. Di dalam dimensi 3 terdapat 4 materi. Yang pertama yaitu teorema Pitagoras, yang kedua, jarak antar titik dalam ruang 3 dimensi, yang ketiga, jarak antara titik ke garis dalam ruang 3 dimensi, dan yang keempat, jarak antara titik ke bidang dalam ruang 3 dimensi. Di sini, sebelum kita memulai materi kita, di sini saya mencantumkan kata-kata mutiara dari seorang terkenal dari negara India, yaitu Bapak Mahatma Gandhi. Bapak Mahatma Gandhi mengatakan bahwa kalian harus menjadi perubahan seperti yang ingin kalian lihat di dunia ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, di sini saya ingin menjelaskan kepada kalian mengenai dimensi. Dimensi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu dimensi 1. Dimensi 1 yaitu satu titik yang disalin ataupun di-copy, kemudian dihubungkan menjadi satu garis. Contohnya seperti ini, di mana satu titik kemudian disalin atau di-copy dan dihubungkan sehingga dia membentuk suatu garis. Contohnya apa? Contohnya seperti gambar garis. Yang kedua yaitu dimensi 2, yaitu dimensi 1 yang disalin atau di-copy dan saling dihubungkan menjadi satu bidang. Contohnya seperti ini, di mana dimensi 1 ini disalin dan saling berhubungan sehingga membentuk suatu bidang. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti gambar Upin Ipin. Dan yang ketiga, yaitu dimensi 3, yaitu dimensi yang disalin atau di-copy dan saling dihubungkan menjadi satu ruang. Contohnya seperti bangunan kubus ini, ataupun juga jika kalian tahu animasi Doraemon di film Stand By Me, dan itu merupakan dimensi 3. Dan yang selanjutnya yaitu dimensi 4, yaitu dimensi 3 yang disalin atau di-copy dan saling dihubungkan menjadi satu ruang yang menembus ke ruang lain seperti melihat suatu bidang dari bidang yang transparan. Dan ini sudah digunakan dalam dunia medis, yaitu pada USG. Dan contoh yang sering kita lihat yaitu hologram Iron Man yang sedang diprogram oleh Tony Stark. Jika kalian pernah menonton film Iron Man, dan pada hologram tersebut kita bisa melihat panjang, lebar, dan tingginya, serta bidang di dalamnya. Yang pertama, yaitu teorema Pitagoras. Di mana teorema Pitagoras, jarak antara titik, garis, dan bidang yang dibahas di tingkat SMA umumnya menggunakan bangun ruang 3 dimensi. Dengan rusuk beberapa garis lurus, sedangkan bangun ruang sisi lengkung itu ada di bahasan yang lain. Jadi, ilmu dasar yang harus kita kuasai adalah rumus luas bangun datar dan Pitagoras. Apa kamu masih ingat dengan teorema Pitagoras? Kalau belum ingat, saya akan tampilkan materinya. Nah, ini dia, di mana konsep dari teorema Pitagoras yaitu jika ingin mencari sisi miring, maka ditambah. Jika ingin mencari sisi selain sisi miring, maka dikurang. Perhatikan gambar di atas. Dimana jika kita ingin mencari sisi miring, itu semua ditanda seperti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, ataupun C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan yang selanjutnya untuk mencari A ataupun sisi tegak. Karena dia sisi tegak, maka dia itu dikurang. Jadinya A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat, atau A kuadrat, atau A sama dengan akar C kuadrat dikurang B kuadrat. Dan untuk mencari B, dan dia merupakan sisi tegak lurus bukan sisi miring, dia juga sama-sama dikurang, yaitu B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat, atau B sama dengan akar C kuadrat dikurang A kuadrat. Dan dalam teorema Pitagoras dikenal juga dengan triple Pitagoras. Triple Pitagoras itu terbagi menjadi 4, yaitu ada 3, 4, dan 5. Yang kedua 5, 12, dan 13. Yang ketiga 7, 24, dan 25. Dan yang keempat 8, 15, dan 17. Yang selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai kubus ABCDEFGH. Di dalam kubus ABCDEFGH terdapat 8 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Dan daripada itu juga ada 6 sisi, yaitu sisi depan, yaitu A, B, E, F,
belakang yaitu CD, GH, bawah ABCD, atas EFGH, kiri ADHE, kanan BCGF, sehingga semuanya itu ada 6 sisi. Dan yang selanjutnya itu adalah terdapat 12 rusuk, yaitu AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, BF, CG, DH, dan AE. Dan di dalam kubus ABCDFGH terdapat 12 diagonal bidang, yaitu AF, BE, DG, CH, AC, BD, EF, EG, HF, AH, DE, BG, dan CF. Dan khusus untuk bangunan kubus, diagonal bidang itu dapat ditentukan dengan rumus AC. Salah satu contohnya, AC sama dengan rusuk dikali akar 2. Dan di dalam kubus ABCDFGH terdapat 4 diagonal ruang, yaitu A ke G, B ke H, C ke E, dan D ke F. Dan khusus untuk bangun kubus, diagonal bidang yang dapat ditentukan dengan rumus, yaitu contohnya D ke F, yaitu rusuk dikali akar 3. Jadi ini merupakan dasar untuk mengerjakan soal-soal selanjutnya. Jadi jangan sampai terbalik antara diagonal bidang dengan diagonal ruang. Pokoknya diagonal bidang itu dia rusuk dikali akar 2 dan diagonal ruang itu rusuk dikali akar 3. Di sini saya mencantumkan contoh soal. Yang pertama, suatu segitiga siku-siku mempunyai sisi tegak AB itu panjangnya 15 cm dan sisi mendatarnya itu BC itu sebesar 8 cm. Dan berapakah sentimeter sisi miring AC? Di sini bisa kita lihat sisi miring. Kalau yang dicari itu sisi miring, berarti itu ditambah sesuai dengan rumus dari teorema Pitagoras. Sehingga pengerjaannya AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 15 kali 15, 225 ditambah 8 kali 8 itu 64. Dan AC kuadrat sama dengan 289 karena 225 ditambah 64. Dan AC sama dengan 289 sehingga diakarkan menjadi akar 17 cm. Ataupun jika lebih mudahnya kita bisa memakai triple Pitagoras yaitu 8, 15, dan 17. Jadi sisi yang tidak kita ketahui adalah 17 cm. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan yang contoh soal yang kedua yaitu kubus ABCD EFGH dengan rusuk 8 cm tentukan panjang AC, panjang AG, dan luas bidang ACGE. Ingat, panjang AC seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya bahwa AC itu merupakan diagonal bidang sehingga dia memiliki rumus rusuk dikali akar 2. Berarti pengerjaannya itu tinggal kita masukkan angka 8 cm dikali akar 2. Dan kita sudah menemukan hasilnya yaitu 8 akar 2 cm. Dan yang selanjutnya itu adalah panjang AG. Panjang AG, A ke G. Seperti yang kita ketahui dan sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, AG merupakan diagonal ruang. Sehingga memiliki rumus rusuk dikali akar 3. Sehingga jawabannya itu adalah 8 akar 3 cm. Dan yang selanjutnya adalah luas bidang ACGE. Di mana untuk mengetahui luas bidang ACGE kita perlu mengetahui rumusnya yaitu luas sama dengan panjang dikali lebar. Panjangnya itu AC sebesar 8 akar 2 cm dan AE itu sebesar 8 cm. Jika kita kalikan 8 akar 2 dikali 8 maka hasilnya 64 akar 2 cm dan itulah jawabannya. Dan yang materi kedua yaitu jarak antar titik dalam ruang 3 dimensi. Di mana pada jarak antar titik dapat menggunakan rumus teorema Pitagoras seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang paling penting adalah itu kita mampu membayangkan garis yang menghubungkan antar titik tersebut. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Sebuah kubus ABCDFGH dengan rusuk 6 cm jika titik P berada pada tengah-tengah garis BF, maka jarak antara titik A dan P adalah, ingat, dengan rumus teorema Pitagoras, di mana untuk mencari sisi miring, maka itu ditambah. Jika selain sisi miring, maka itu dikurang. Maka dapat kita simpulkan AP sama dengan AB kuadrat ditambah BP kuadrat. AP sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat. AP sama dengan
akar 36 ditambah 9 sama dengan akar 45, maka AP sama dengan 3 akar 5 cm. Sehingga jarak antara titik A ke titik P adalah 3 akar 5 cm. Contoh soal yang kedua yaitu diketahui sebuah limas TABCD dengan sisi alas berbentuk persegi dan panjang rusuk alasnya yaitu 6 cm serta panjang rusuk tegaknya yaitu 5 cm. Maka tinggi limas tersebut adalah berarti kita di sini menentukan panjang dari TO. Maka seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, untuk menentukan panjang TO karena dia adalah tegak lurus, maka dia itu dikurang, bukan ditambah. Maka TO sama dengan akar AT kuadrat dikurang AO kuadrat. Dan sebelum saya membahas lebih lanjut, di mana di sini kalian bisa menggunakan segitiga TAO ataupun segitiga TOB. Tetapi di sini saya menggunakan segitiga TAO. Dan yang selanjutnya, TO sama dengan akar 5 kuadrat dikurang 3 akar 2 kuadrat. Maka TO sama dengan akar 25 dikurang 18. 18 dapat dari mana? 18 didapat dari 3 kali 3 yaitu 9, 9 dan dikali 2 yaitu 18. Maka hasil akhirnya yaitu akar 7 cm. Materi yang ketiga yaitu jarak antara titik ke garis dalam ruang 3 dimensi. Dalam kasus jarak antara titik ke garis dapat dilakukan dengan mencari jarak yang paling dekat. Caranya adalah dengan menarik garis baru dari titik yang tegak lurus dengan garis yang ada. Biasanya dapat dibentuk menjadi bangun segitiga dan oleh karena itu perlu mengingat rumus luas segitiga, yaitu luas segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Dan bisa kita lihat, perhatikan segitiga ABCD di samping, di mana garis AB itu tegak lurus dengan garis CD. Dan garis BC, dia tegak lurus dengan garis AC. Maka, luas segitiga itu sama dengan luas segitiga juga. Berarti, setengah dikali AB dikali CD sama dengan setengah dikali AC dikali BC. Dan AB dikali CD sama dengan AC dikali BC. Dan ingat, garis yang saling tegak lurus itu harus dikalikan. Dan itu mutlak. Dan yang selanjutnya, kita akan membahas contoh soal. Contoh soal yang pertama, yaitu diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya, rusuk yang ada di sini, itu 6 cm, maka jarak antara titik B ke jarak dari titik B dan EG adalah di sini saya ingin menjawab di mana BE, EG, dan BG itu sama-sama diagonal ruang. Sehingga nilainya pun sama, di mana diagonal ruang memiliki rumus rusuk dikali akar 2. Sehingga semuanya itu nilainya 6 akar 2. Baik BE, EG, maupun BG. Dan yang selanjutnya, itu kita mencari panjang dari si BO tersebut. Di mana BO sama dengan akar BG kuadrat dikurang GO kuadrat. Maka sama dengan akar 6 akar 2 kuadrat dikurang 3 akar 2 kuadrat. Dan di sini mungkin kalian bertanya, Yones kenapa di sini bisa menjadi 3 akar 2 dan di sini sama-sama 3 akar 2? Jadi di mana yang telah saya bahas barusan di mana E ke G itu adalah diagonal ruang. Maka hasilnya pun juga 6 akar 2. Tetapi karena dia dibagi 2 karena dia ada titik O, maka antara E ke O dan O ke G itu sama-sama 3 akar 2. Sehingga itulah mengapa hasilnya itu menjadi 3 akar 2 kuadrat. Dan selanjutnya itu akar 72 dikurang 18. Maka hasilnya menjadi akar 54 sama dengan 3 akar 6 cm. Itulah hasil akhirnya. Materi yang keempat itu jarak antara titik ke bidang dalam ruang 3 dimensi. Pada kasus jarak antara titik ke bidang dalam ruang 3 dimensi dapat dilakukan dengan mencari jarak yang paling dekat. Caranya adalah dengan membuat bayangan titik di bidang, menarik garis baru dari bayangan yang ada dalam bidang tersebut, kemudian menghubungkan titik ke garis baru tersebut dengan garis lain. Dan biasanya dapat dibentuk menjadi bangun segitiga. Di sini bisa kita lihat contoh yang sudah saya cantumkan di mana EC itu merupakan diagonal ruang. Maka
rumusnya itu rusuh dikali akar 3. Dan EI, IJ, dan JC itu nilainya pun sama. Dan perbandingannya pun sama, yaitu 1:1:1. Di mana EI itu sama dengan 1/3 diagonal ruang, IJ itu 1/3 dari diagonal ruang, JC 1/3 diagonal ruang, dan E ke J yaitu 2/3 diagonal ruang, dan I ke C 2/3 diagonal ruang. Sehingga kalian harus memahami konsep dan rumus yang telah saya cantumkan di slide ini. Dan selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Contoh soal yang pertama, di mana jarak antara titik C dengan bidang BDG dalam kubus ABCDFGH yang panjang rusuknya 6 cm adalah berapa cm? Di sini saya ingin menjawab di mana jarak dari titik C ke bidang BDG itu diwakilkan oleh garis CK. Dan garis CK itu merupakan 1/3 dari diagonal ruang EC. Maka EK sama dengan 1/3 dikali 6 akar 3, maka EK sama dengan 2/3 cm. Dan itulah hasil akhirnya. Dan mungkin kalian bingung, Yohanes, bagaimana cara menentukan persegi panjang EACG? Di sini kita bisa melihat dari garis merah antara A ke C. Jika dia mengarah ke situ, maka dapat kita simpulkan kita mengambil persegi panjang ACGE, bukan HFBD, bukan. Tapi kita lihat dari garis A ke C. Jadi itulah cara mudahnya untuk menentukan persegi panjang yang akan kita gunakan untuk menjawab soal tersebut. Baik, terima kasih atas perhatian yang telah kalian sempatkan untuk menonton video saya pada kali ini. Semoga video yang saya sampaikan pada kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.